Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Bella Sandela dari jurusan Biologi Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh, kelebihan, dan kekurangan cahaya terhadap tumbuhan dengan dosen pengampu Dr. Andes Juswadi MSI dengan mata kuliah Ekofisiologi Tumbuhan. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang, studi kasus, dan juga kesimpulan. Nah, untuk latar belakangnya itu sendiri, cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Nah, cahaya ini dapat didispersikan menjadi beberapa spektrum warna yang memiliki panjang gelombang yang berbeda, di mana cahaya lampu ungu merupakan panjang gelombang terpendek, sedangkan cahaya lampu merah merupakan panjang gelombang terpanjang. Nah, cahaya merupakan faktor esensial untuk terjadinya pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, cahaya itu sendiri berperan penting dalam proses fisiologi tanaman, terutama pada proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Unsur radiasi matahari yang terpenting bagi tanaman ialah intensitas cahaya, kualitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Bila intensitas cahaya yang diterima rendah, maka jumlah cahaya yang diterima oleh satuan luas permukaan daun dalam jangka waktu tertentu akan rendah. Sedangkan cahaya yang dapat dimanfaatkan tanaman untuk fotosintesis yaitu cahaya yang tampak dengan panjang gelombang antara 400 sampai 700 nanometer. Nah, ini adalah contoh-contoh dari jenis-jenis spektrum cahaya, di mana spektrum cahaya ini terdiri dari warna ungu, biru, hijau, kuning, jingga maupun merah. Nah, warna ungu sendiri mempunyai panjang gelombang antara 380 sampai 450 nanometer. Begitupun dengan panjang gelombang warna biru dari 450 sampai 495 nanometer. Untuk warna selanjutnya bisa dibaca sendiri, yaitu warna hijau, kuning, jingga maupun merah. Mengapa sih tumbuhan membutuhkan cahaya? Tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis ini merupakan proses di mana tanaman menghasilkan gula dan pati ataupun karbohidrat. Nah, selama fotosintesis ini, karbon dioksida dan air akan bergabung untuk menghasilkan glukosa. Selanjutnya yaitu manfaat cahaya matahari bagi tumbuhan. Yang pertama yaitu sebagai fotosintesis. Proses fotosintesis fokus pada klorofil yang membutuhkan cahaya matahari untuk membuat glukosa. Nah, sehingga proses fotosintesis ini sering terjadi pada pagi hari maupun siang hari. Nah, yang kedua yaitu manfaatnya sebagai pertumbuhan dan pembungaan. Nah, cahaya berperan dalam proses pembentukan klorofil serta menentukan kesuburan dan arah pertumbuhan tanaman. Nah, pembungaan merupakan proses pembentukan alat reproduksi pada tumbuhan, di mana umumnya pembungaan terjadi di bagian meristem ujung. Selanjutnya yaitu proses respirasi. Nah, respirasi adalah penggunaan karbohidrat dan produk fotosintesis untuk membangun dan memelihara seluruh jaringan tumbuhan, memproduksi energi untuk digunakan dalam metabolisme dan penyerapan hara. Yang keempat yaitu pembukaan dan penutupan stomata. Mekanisme membuka dan menutup stomata tergantung pada tekanan turgor sel tanaman ataupun karena terjadinya perubahan konsentrasi karbon dioksida, berkurangnya cahaya, dan hormon asam absitat. Oleh karena itu, membuka dan menutupnya stomata tergantung pada tekanan turgor dan sel-sel penjaga. Dampak dari adanya kelebihan cahaya matahari bagi tumbuhan. Nah, intensitas cahaya berpengaruh nyata terhadap sifat morfologi tanaman. Nah, tanaman yang mendapatkan cahaya matahari dengan intensitas yang tinggi menyebabkan lilit batang tumbuh lebih cepat.
Susunan pembuluh kayu lebih sempurna, internodianya lebih pendek, daun lebih tebal tetapi ukurannya lebih kecil bila dibandingkan dengan tanaman yang terlindung. Nah, beberapa efek dari cahaya matahari yang penuh atau melebihi kebutuhan optimum dapat menyebabkan tumbuhan menjadi layu, fotosintesis lambat, laju respirasi meningkat, akan tetapi cenderung mempertinggi daya tahan tanaman. Nah, intensitas cahaya yang tinggi di daerah tropis tidak seluruhnya dapat digunakan oleh tanaman. Nah, dampak dari kekurangan cahaya matahari tumbuhan. Kekurangan cahaya matahari akan mengganggu proses pertumbuhan. Kekurangan cahaya matahari saat perkecambahan akan menimbulkan gejala etiolasi. Nah, di mana batang kecambah akan lebih cepat, akan tetapi lemah dan daunnya berukuran kecil, tipis dan berwarna pucat tidak hijau. Berbeda dengan perkecambahan yang berlangsung di tempat terang, akan tumbuh lebih lambat, akan tetapi daunnya tampak lebih lebar, tebal, hijau, tampak segar, dan batang kecambah yang tampak lebih kuku. Nah, untuk studi kasusnya itu sendiri saya mengambil dari jurnal yang berjudul karakteristik cabai merah yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Nah, di sini dapat hasilnya. Pada penelitian ini diperoleh data hasil pengamatan terhadap tanaman cabai yang diberi cahaya matahari dan tidak diberi cahaya matahari. Nah, dari data hasil pengamatan di atas dapat diketahui bahwasannya pada pengamatan ketiga tumbuhan cabai merah tumbuh dengan baik pada cabai merah dengan cahaya maupun yang tanpa cahaya. Pada pengamatan keempat, pertumbuhan cabai merah dengan cahaya lebih lambat dibandingkan dengan cahaya matahari dengan cabai merah tanpa cahaya. Sedangkan pada pengamatan kelima, keenam, dan ketujuh, pertumbuhan cabai merah dengan cahaya tinggi yang lebih kecil dibandingkan dengan cabai merah tanpa cahaya. Namun, pertumbuhan daun pada cabai merah dengan cahaya lebih cepat dibandingkan dengan cabai merah dengan tanpa cahaya. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan terjadi proses fotosintesis yang dapat membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Maka dari itu, terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan sangat dipengaruhi oleh cahaya matahari untuk proses pertumbuhan makhluk hidup seperti cabai. Pada pengamatan ke-8, pertumbuhan cabai merah dengan cahaya terus tumbuh dengan baik. Namun, cabai merah tanpa cahaya matahari akan mati. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pertumbuhan tanaman cabai yang mendapatkan perlakuan cahaya matahari akan cenderung lebih lambat dibandingkan pertumbuhan tanaman cabai yang tidak mendapatkan perlakuan cahaya. Untuk kesimpulannya yaitu cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Hal tersebut disebabkan karena cahaya dapat menguraikan hormon auksin. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu pertumbuhan tanaman cabai yang mendapatkan perlakuan cahaya matahari cenderung lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan tanaman cabai yang tidak mendapatkan perlakuan cahaya. Itulah sedikit pemaparan saya mengenai pengaruh, kelebihan dan kekurangan cahaya matahari terhadap cahaya matahari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.